Baik, izin dimulai ya Mas Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sekalian. Nah, selamat datang di mini sessionnya AFSI di Virtual Booth Syariah Investment Week 2025 dengan tema Cuan Berkah lewat SCF, dukung UMKM meraih imbal hasil menarik. Dalam rangkaian acara SIW tentunya. Nah, di sini saya Nadas dari tim sekretariat AFSI akan memandu acara kita di pagi hari ini. Nah, sesi ini kurang lebih akan berlangsung selama 30 hingga 40 menit ke depan di platform Zoom Meeting yang terintegrasi juga dengan Virtual Booth Syariah Investment Week 2025. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan mengupas tuntas nih bagaimana securities crowdfunding atau SCF dan bagaimana instrumen investasi ini tidak hanya menjanjikan imbal hasil yang menarik, tapi juga memberikan dampak sosial yang positif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, di sini kita menyambut narasumber kita pada pagi hari ini ada Mas Fajri Rian selaku Head of Funding dari PT Syafiq Digital Indonesia atau Syafiq gitu ya kita kenal platformnya. Nah, baik izin saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Fajri. Selamat pagi Mbak Nada, selamat pagi teman-teman yang Baik, lain. terima kasih Ya, banyak Mas telah berkenan untuk meluangkan waktu berbagi ilmu bersama kami di weekend yang produktif ini gitu ya Mas. siap, siap Baik. Mbak. Nah, nantinya Mas Fajri tentunya akan memiliki banyak insight menarik nih teman-teman seputar SCF. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand langsung juga bisa ya sambil lalu berjalannya sesi ini. Nah, baik Mas Fajri kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kali ya Mas ya. Mungkin izin memberikan pertanyaan pertama yang sering kali muncul terutama di kalangan anak muda. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih Mas, apa sih sebenarnya SCF itu dan kenapa ini menjadi pilihan yang menarik khususnya buat kita para anak muda. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nada dan Mas-Mas Mbak-Mbak dan para peserta yang hadir. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi, apa sebenarnya SCF? Kan dari kepanjangannya Securities Crowdfunding. Sederhananya itu adalah ini mini bursa atau bursa efek dengan konteksnya mini. Jadi yang kecil nih, gitu kan. Ada yang kita kenal kalau yang besar itu adalah Bursa Efek Indonesia. Kalau SCF ini adalah mini bursanya. Jadi kumpulan para perusahaan-perusahaan yang menerbitkan berbagai produk-produk investasi yang secara khusus adalah equity atau saham dan juga kalau di syariahnya modelnya adalah sukuk yang berbasis terhadap proyek. Kalau di konvensional seringkali dikenal sebagai berbentuk sebagai surat utang gitu. Jadinya nanti atau kalau istilah lainnya lebih mudah lagi, SCF ini bisa menjadi salah satu platform bagi teman-teman semua untuk memilih berbagai produk investasi layaknya membeli suatu produk di marketplace. Jadi tinggal buka platformnya lewat gadget masing-masing, tinggal di scroll scroll scroll, pilih deh tuh mana-mana saja investasi yang dirasa cocok dan dirasa ingin untuk berinvestasi pada berbagai produk tersebut. Tapi memang produknya terbatas karena bursa ya. Jadi adalah produk-produknya itu memang berdasarkan diterbitkannya dari berbagai perusahaan yang membutuhkan investasi dari para teman-teman anak muda di sini gitu, teman-teman semuanya. Kenapa menarik bagi anak-anak muda? Karena ini menjadi alternatif bagi teman-teman yang ingin berinvestasi hanya modal handphone, hanya modal laptop seperti itu sebenarnya. Dan tentunya bisa dimulai dari uang dingin yang tidak terlalu besar terlebih dahulu. Mayoritasnya di SCF sendiri dimulai dari 1 juta rupiah, seperti halnya di Syafiq sendiri. Setiap teman-teman ingin berinvestasi melalui Syafiq, tentunya salah satunya itu bisa mulai dengan 1 juta rupiah, kelipatannya 100.000 rupiah. Jadi nanti ketika ada punya duit 1 juta rupiah dan ingin berinvestasi di salah satu produk di platform SCF ataupun di Syafiq, tinggal buka platformnya, dicari yang mana-mana saja nih yang dikira menarik dan cocok nih. Misalkan, oh ini ada bisnis, contoh misalkan pakaian, tampaknya menarik nih saya, cocok. Saya juga senang fashion gitu kan. Oke, deh, saya mau investasi di pakaian tersebut. Pas banget nih, saya lagi ada duit 1 juta apa 2 juta, investasilah ke sana. Demikian kurang lebih, Mbak Nada. Baik, terima kasih Mas Fajri. Jadi kalau saya simpulkan,
SCF ini merupakan platform gitu ya untuk memilih ragam produk investasi. Kalau di SCF Syariah itu ada sukuk ya Mas ya, Hmm, sukuk dan saham mohon dikoreksi juga. Tapi tadi di Syafiq lebih banyaknya di sukuk ya Mas, benar ya? betul, betul. Baik, baik. Terus kemudian ini juga jadi menarik teman-teman karena kita bisa jadi investor gitu ya dengan modal 1 juta rupiah. Tentu nanti Hmm. kita akan bahas juga nih tentang resiko-resiko yang timbul gitu ya. Karena setiap investasi itu ada resiko sesuai dengan instrumennya gitu teman-teman. Baik, terima kasih Mas Fajri atas penjelasannya. Nah, mungkin Mas melanjutkan pertanyaan dari tadi insight yang Mas berikan gitu ya. Nah, katanya SCF ini nih dapat membantu UMKM. Nah, bagaimana sih Mas mekanisme SCF ini bekerja dalam mendukung UMKM di Indonesia? Oke, mekanisme SCF dalam mendukung UMKM Indonesia. Jadi kan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kalau dari sisi investor, SCF itu layaknya tempat atau platform berinvestasi modal gadget gitu ya. Sekarang dari sisi UMKM-nya. Di satu sisi, skema atau mekanismenya itu adalah, kalau kita melihat dari sisi para pengusaha UMKM-nya, skemanya itu atau mekanisme itu adalah SCF ini sebagai wadah atau platform yang mempertemukan mereka, para pengusaha UMKM yang butuh permodalan sesuai syariah, karena kita mau berbicara tentang syariah, yang butuh permodalan melalui para teman-teman investor yang konteksnya itu adalah kumpulan. Jadi ramai-ramai nih. Mereka mengumpulkan sejumlah dana berdasarkan kebutuhan permodalan dari para UMKM. Melalui siapa? Melalui SCF. Jadi istilahnya SCF ini adalah tempat yang mempertemukan antara pengusaha-pengusaha UMKM dengan para investor-investor yang ingin berinvestasi kepada bisnis-bisnis UMKM tersebut. Seperti itu yang pertama. Lalu, bagaimana cara mendukung berikutnya adalah bahwa di sini SCF itu bisa dikatakan juga melakukan due diligence secara maksimal, penganalisaan secara maksimal terhadap setiap bisnis yang membutuhkan permodalan tadi. Jadi nggak bisa ngasal nih, nggak bisa ngasal. Oh saya ada usaha-usaha, misalkan contoh warung kecil, saya mau butuh permodalan untuk SCF. Bisa selama dia mengikuti segala skemanya. Misalkan contoh, kalau memang dari syaratnya adalah dia harus berbadan hukum PT atau CV. Kalau dia mau membutuhkan permodalan atau pembiayaan melalui skema sukuk. Karena tadi saya sampaikan di awal, sukuk ini berbasisnya proyek. Kalau di konvensional seringkali diistilahkan sebagai surat utang, gitu kan. Dia butuh dana, suatu perusahaan butuh dana, dia mau cari investornya, dia terbitkanlah berupa surat sebagai jaminan bahwa ini bukti mereka berhutang kepada para orang-orang yang mau meminjamkan dananya kalau di konvensional. Kalau di syariah, menerbitkan sukuk berbasis project. Jadi ada project terlebih dahulu dari para UMKM tersebut. Contohnya basisnya apa nih? Basisnya misalkan contoh ada permintaan pekerjaan dari kliennya si UMKM, ada proyek-proyek tertentu, misalkan contoh dari pemerintahan. Jadi ada surat perintah kerja dari pemerintahan yang akan dikerjakan oleh UMKM tersebut atau UKM tersebut. Nah, surat-surat ini menjadi dasar terlebih dahulu untuk mereka menerbitkan sukuk melalui platform SCF. Nanti SCF inilah yang akan mempertemukan kepada para investor. Ini investor, udah kami analisa nih berbagai dasar-dasar suratnya, bisnis-bisnis UKM ini udah kami analisa, bahwa bisnis-bisnis ini la- layaknya kalau di perbankan istilahnya adalah bankable, kalau di kita bisa kita sebutkan sebagai investable. Jadi para bisnis-bisnis ini udah cocok nih buat para investor bisa berinvestasi di dalamnya. Nah, jadi kami mendukung hal itu untuk di mana di mana kita ketahui ya bahwa pemerintah seringkali mengatakan di Indonesia ini roda penggerak ekonomi yang terbesar salah satunya adalah dari bisnis-bisnis kecil atau UMKM. Tapi mungkin skalanya SCF itu kami nggak bisa sampai sekecil UMKM-nya, tapi masuk kategori UKM-nya. Jadi bisa dikatakan kecil ke menengah gitu. Jadinya kami juga mendukung pemerintah dalam mendorong perekonomiannya melalui membantu para UKM-UKM tersebut dengan mencarikan permodalan melalui para kumpulan-kumpulan investor. Seperti itu. Berarti kan sejalan nih ketika kita membantu para UKM tadi mendapatkan permodalan terhadap bisnisnya, terhadap proyek-proyek yang dia ingin jalankan. Notabene juga mereka mendorong perekonomian di Indonesia.
Jadi istilahnya nih, ini berjalan secara ekosistem. Begitu kurang lebih. Mbak Baik, Nada, terima ya. kasih Mas Fajri. Sangat menjawab sekali. Jadi mekanismenya adalah Syafiq ini tentu sebagai platform Hmm. menghubungkan UMKM atau tadi UKM yang masih skemanya Iya, UKM yang betul. butuh permodalan atau butuh pembiayaan atas proyek-proyeknya nanti diterbitkan dalam bentuk sukuk. Nah, dipertemukannya dengan siapa? Dipertemukannya dengan para pemilik dana atau investor, gitu ya Mas. Baik, Yes. terima kasih Mas Fajri. Nah, mungkin melanjutkan lagi nih Mas, tadi kan ada mempertemukan pemilik dana atau investor gitu ya Mas ya untuk mendanai beberapa proyek di platform Syafiq. Nah, sebagai investor tentu tadi kita juga mendengar ada imbal hasil yang ditawarkan melalui platform SCF. Nah, mungkin boleh dijelaskan nggak sih Mas? Jadi imbal hasilnya ini seperti apa skemanya? Kemudian nantinya tuh apakah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga terkait tentang imbal hasil? Baik, terima kasih Mbak Nada atas pertanyaannya. Tadi sih belum sempat kesebut secara secara ini ya eksplisit ya atau sorry implisit ya mengenai imbal hasilnya ya. Cuma karena konteksnya adalah investasi dari sisi investor nih ya, umpama di sebelah sini adalah investor, sebelah sini adalah si pengusaha yang membutuhkan permodalan atau pembiayaan untuk mendukung ekonomi Indonesia tentunya. Di tengah-tengah ini adalah platform SCF-nya. Para investor nanti kan karena dia berinvestasi, tentu harusnya kan layaknya dua mata uang ya, dua mata koin ya. Harapannya dia pasti ada untung sorry bukan dua mata koin ya. Tapi harapannya adalah ketika dia berinvestasi ke suatu bisnis, ke suatu usaha, pasti kan para investor dengan namanya saja sudah investor, itu adalah pelakunya. Harapannya adalah dia melakukan investasi yang mendapatkan imbal hasil. Nah, sekarang kan tadi Mbak Nada mempertanyakan bagaimana cara meraih imbal hasilnya. Meraih imbal hasilnya kalau di SCF sebetulnya adalah layaknya tadi saya bilang di anak muda. Mereka nggak mau ribet gitu ya. Anak muda kan nggak mau ribet. Maunya duduk manis, taruh duitnya, udah percaya kepada platform SCF-nya karena SCF telah melakukan due diligence penganalisaan secara maksimal terhadap bisnis-bisnis yang membutuhkan investasi atau membutuhkan permodalan. Nah, nanti para anak-anak muda tersebut langsung memilih nih, saya mau investasi di mana nih? Tinggal modal 1 juta rupiah, saya bantu sana deh, saya investasi sana deh. Tinggal nunggu duduk manis sampai nanti proyek-proyeknya para UKM tadi selesai, maka UKM tadi akan mengembalikan semua modal usahanya beserta bagi hasilnya. Jadi istilahnya cara meraih imbal hasil adalah tinggal duduk manis aja. Tunggu nanti proyek yang dikerjakan oleh si UKM yang dimana para investor-investor ada dana investasinya di sana berdasarkan jangka waktu atau istilah lainnya adalah tenor dari proyek tersebut selesai, maka para investor hanya tinggal duduk manis menunggu menunggu para pengusaha tadi mengembalikan semua modal usahanya, modal investasinya, dan juga bagi hasilnya. Yang tentunya kami para platform SCF, salah satunya adalah Syafiq di sini, tentu akan terus memantau setiap waktunya. Contoh, misalkan ada jangka waktu proyek selama anggaplah misalkan 6 bulan dari PT A yang membutuhkan permodalan misalkan umpama 500 juta rupiah. Nah, dari kumpulan investor nih, dia berinvestasi sampai jumlah 500 juta rupiah. Maka Syafiq di sini akan pertama-tama tadi menganalisa dulu nih si pengusaha ini dalam hal membutuhkan modal usaha sebesar 500 juta rupiah tadi. Syafiq telah menganalisa sedemikian rupa bisnisnya, pengusahanya, betul-betul kebutuhan proyeknya dan sebagainya. Baru kita terbitkan di platformnya Syafiq atau di platformnya SCF Syariah. Berikutnya, para investor tinggal langsung ketika udah terbit di platform, para investor tinggal memilih proyek-proyek mana, umpama tadi yang 500 juta rupiah. Terkumpul nih sebanyak 500 juta rupiah dari para investor. Brek, masuk. Nah, nanti dari sisi Syafiq akan langsung menyalurkan dana tadi menggunakan akad-akad sesuai syariah kepada para pengusaha-pengusaha UMKM tadi. Umpama tadi saya bilang, umpama ini ada 6 bulan tenor atau jangka waktunya. Nah, nanti jangka waktu selesai selama 6 bulan, setelah 6 bulan, para pengusaha akan mengembalikan X rupiah tadi, yaitu adalah sebesar 500 juta rupiah tadi, langsung ke para investor plus bagi hasilnya. Tapi perlu diketahui juga, terkadang bagi hasil itu variatif, dalam arti bukan variatif dari angkanya, tapi variatif jangka waktu pengembaliannya. Terkadang ada
pengusaha itu mengembalikan ada misalkan proyeknya 6 bulan. Ada pengusaha itu membayarkannya itu dibagi jadi 3 per 2 bulan. Ada juga dibagi jadi 2 per 3 bulan. Ada variatif tergantung dari kapan mereka mendapatkan juga bayaran dari si yang memberikan pekerjaan. Gitu. Jadi intinya sesederhananya adalah tinggal duduk manis, menunggu memantau lewat platform, nanti akan ada informasinya secara detail, baik lewat platform ataupun lewat email. Seperti itu, yang memberitahukan bahwa dana sekian bagi hasil telah dikembalikan. Proyeknya selesai, dananya dikembalikan secara utuh dana hasil investasinya. Kurang lebih demikian cara investor meraih imbal hasilnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Fajri. Tadi cukup menarik ya Mas ya. Jadi kita Ya, tuh menunggu si proyek UMKM UKM-nya ini selesai gitu ya, baru yes, nanti si yes. UKM ini akan mengembalikan dana yang tadi telah dipinjam di proyek tersebut dan juga imbal hasil yang akan dibayarkan ke para investor tersebut gitu ya Mas ya. Nah, Betul, baik, dan itu juga tergantung sama jangka waktu pengembalian yang mungkin disepakati di awal ya Mas ya saat akad juga. Mungkin kan nanti pasti. teman-teman juga akan dapat semacam kontrak gitu ya Mas ya tertera di Betul, email mungkin ya nanti akan betul. dijelaskan di situ teman-teman lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas Fajri. Nah, mungkin tadi juga disebutkan nih Mas tentang akad gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail nggak Mas akad-akad yang digunakan di platform SCF ini apa saja sih Mas? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalkan kita mengatakan terkait angkat, kalau di SCF berarti kan ada dua sisi nih. Kalau dari sisi SCF-nya dengan pengusaha, akadnya itu adalah akad bisnis. Akad bisnis atau akad investasi. Yaitu kalau si pengusaha membutuhkan 100% permodalan tanpa ada modal awal dari mereka, maka kita menggunakan akad mudharabah pastinya. Itu yang pertama. Tapi kami untuk menjaga agar juga pengusaha punya rasa maksimal mengerjakan proyeknya sebagai manajemen risiko juga yang kami lakukan adalah bagaimana si pengusaha juga ada modal ikut juga di dalam bisnis tersebut, dalam proyek tersebut. Nah, di situ kalau ada campuran modal dari para pengusaha, campuran modal dari para investor, plus modal dari si UKM-nya, si pengusaha-pengusaha UKM-nya, maka disitulah kita menggunakan akad musyarakah. Itu yang kedua, dari sisi em, pengusaha UKM-nya. Sekarang dari sisi ini nih, dari sisi dari sisi apa namanya investornya. Dari sisi investor di sini adalah investor berinvestasi konteksnya itu memberikan perwakilan agar ini dana saya tolong ya Syafiq, tolong ya SCF untuk ditempatkan ke berbagai bisnis-bisnis yang telah kami pilih melalui platform kalian. Maka di situ pakai akad wakalah. Nah, akan tetapi di Syafiq sendiri kami memberikan ada pertambahan akad namanya wakalah bil khairi ujroh. Wakalah yang tidak ada kami kaitkan tambahan ujroh apapun. Maksudnya apa? Syafiq tidak mengambil profit secara serta-merta dari para investor menjadi keuntungan Syafiq. Jadi, yang kami ambil hanya apa saja, ataupun yang akan dikenakan administratif yang akan dirasakan oleh para investor itu apa saja adalah biaya platform. Itu biaya platform termasuk di dalamnya adalah biaya bank kustodian. Di semua SCF pasti ada. Lalu ada biaya pajak nantinya. Biaya pajak ini berdasarkan dari hasil keuntungannya, hasil profitnya, hasil imbal hasilnya. Itu dikenakan nanti terakhir. Saya bilang berarti yang ketiga ya. Yang pertama adalah biaya penggosdian, yang kedua adalah biaya transfer pastinya, sama yang terakhir nanti kalau yang kedua ini langsung dibayarkan akan ditambahkan di awal, dari dana investasi yang dimulai dari 1 juta rupiah tadi. Nah, yang ketiga, biaya yang akan dirasakan oleh investor administratifnya adalah ketika investor menerima imbal hasil, disitulah akan dipotong pajak kepada negara, yaitu adalah PPh 4 ayat 2 PPh final. Demikian kurang lebih akadnya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Fajri. Saya juga sambil catat-catat juga nih Mas, barangkali untuk kepentingan di AFSI juga gitu ya. Kalau Ya, ada biasanya mahasiswa ingin penelitian gitu di Syafiq gitu ya, mungkin kita bisa ya. berikan awareness dulu nih, kurang lebih seperti apa sih akad-akadnya seperti itu. Terima kasih Siap. Mas Fajri.
Baik, selanjutnya Mas, tadi kan sesuai dengan tema kita gitu ya, investasi yang berkah seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas hubungan dari Syafiq sebagai platform dengan prinsip-prinsip syariah dan juga dampak sosial yang diberikan sehingga investasi ini nih secara konsep nih berkah dan sesuai dengan syariah. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Agar berkah dan sesuai syariah gitu ya. Ini yang menarik nih. Di kami dari awal manajemen Syafiq itu berkomitmen bagaimana semua akad-akad yang ada di Syafiq, semua bisnis-bisnis yang ingin mengajukan di kami itu wajib betul-betul harus zero tolerance terhadap riba. Jadi nol nih. Dalam arti apa? Ketika kan di SCF Syariah hanya boleh menerbitkan si pengusaha-pengusaha UKM hanya boleh mendapatkan pembiayaan atau permodalan terhadap usahanya berdasarkan dua produk yang dia terbitkan. Jadi mereka menerbitkan sendiri nih, layaknya di bursa efek. Ketika dia mau masuk ke bursa efek, mau IPO, mau TBK, kan dia menerbitkan namanya saham, gitu ya. Nah, sama kayak di SCF, dia menerbitkan juga istilahnya menerbitkan juga. Dia menerbitkan dua produk yaitu adalah saham dan juga sukuk. Kalau saham, di sini yang sangat menarik. Kalau di kami, di Syafiq, kami betul-betul zero tolerance. Di mana semua hal-hal yang berhubungan sama finansial, dari segi keuangannya pengusaha UKM tersebut, harus betul-betul 0% dari riba. Kalau kita menemukan pada saat penganalisaan, pada saat melakukan analisa tersebut, nyata ketemu nih, oh si pengusaha UKM ini lagi ada utang nih, gitu kan, ada utang. Baik itu kendaraan konsumtif perusahaannya, baik itu kendaraan operasional buat kantornya, nyata dia masih ada utang ribanya, itu akan kami tolak. Itu pasti kami tolak. Karena kenapa? Karena kan nanti para investor itu berinvestasi lewat Syafiq kepada para pengusaha-pengusaha yang menerbitkan saham tadi. Kalau dia ada utang atau ada riba di dalamnya, tentu kan investor juga mendapatkan dosa ribanya karena dia masuk menjadi pemilik usaha, menjadi sebagian kepemilikan saham atau perusahaan dari UKM tersebut. Itu yang pertama soal riba. Yang kedua, kami pastikan bisnisnya si UKM tadi nggak boleh goror, nggak boleh nggak ada yang jelas, harus semua clear. Bisnisnya apa, pekerjaannya apa, laporan keuangannya clear, semuanya harus clear. Yang ketiga, tidak boleh ada maisir ataupun kezoliman. Jadi nggak boleh nih bisnisnya, transaksi-transaksi yang dilakukan berhubungan sama yang namanya perjudian. Dan nggak boleh zolim. Dalam arti apa? Dia nggak boleh bisnisnya ini merugikan baik itu masyarakat umum, lingkungan, bahkan negara. Itu dari sisi saham. Jadi kami pastikan insya Allah Ta'ala semua usaha-usaha UKM itu zero tolerance dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi agar berkah nih investor berinvestasi ke saham-saham para UKM tadi. Nah, sekarang dari sisi sukuk. Kalau dari sisi sukuk, karena statusnya adalah project, sukuk itu project ya, jadi para pengusaha, sorry, para investor berinvestasi melalui Syafiq kepada project-project yang dilakukan sama si pengusaha UKM tadi. Ini bedanya dengan saham. Kalau saham berarti investor berinvestasinya ke perusahaannya. Sama halnya ketika investor-investor di sini membeli saham melewat bursa efek ke suatu PT tertentu. Notabene, para investor statusnya adalah menjadi pemilik sebagian X% dari perusahaan tersebut. Kalau dia membeli atau dia berinvestasi pada saham di bursa efek. Itu pun sama seperti Syafiq. Makanya kami jaga sekali ketika ada saham yang mau diterbitkan melalui Syafiq, agar investor itu mendapatkan keberkahan, jangan sampai usaha-usahanya pengusaha UKM tadi ada yang betul-betul terlarang dari syariat. Nah, sekarang yang sukuk. Kalau sukuk karena dia berbasis proyek, yang kami pastikan di Syafiq adalah agar investor mendapatkan keberkahan ketika berinvestasi di sukuk tadi, semua yang berhubungan sama proyek tersebut secara khusus tidak boleh ada sama juga. Nggak boleh ada riba, goror, maisir, ataupun zolim. Contoh misalkan ada proyek dari pemerintah membangun sesuatu gitu kan, anggaplah membangun jalan jembatan layang misalkan gitu. Nah, kami pastikan semua kendaraan yang digunakan, alat-alat berat yang digunakan, lalu hmm,
semua kebutuhan-kebutuhan untuk pembelian pembangunan konstruksinya itu tidak boleh ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang terlarang oleh syariat. Ya pastinya nggak boleh ada riba, nggak boleh ada goror ketidakjelasan, proyeknya harus clear, harus jelas, nggak boleh ada berhubungan sama perjudian ataupun apapun yang terlarang tadi. Yang terakhir adalah nggak boleh menzolimi, baik itu menzolimi masyarakat sekitar ketika pembangunan itu, ataupun menzolimi lingkungan-lingkungan yang akan merusak tentunya, dan juga nggak boleh menzolimi pemerintah kita atau negara kita tentunya. Akhirnya insya Allah harapannya biar para investor berinvestasi ke yang saham, mau ke yang sukuk, insya Allah penuh keberkahan. Seperti itu kurang lebih, Mbak Nada. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Menarik sekali ya Mas ya. Jadi dari manajemen Syafiq pun dari awal tuh sudah ketat proses screeningnya terhadap UKM-UKM yang menerbitkan suku, kemudian juga terhadap perusahaan yang mau menerbitkan saham gitu ya Mas ya. Jadi memang dari awal di proses screening sehingga Hmm, nanti akan ada semacam mitigasi resiko untuk para investor nantinya. Seperti itu teman-teman. Tentu tadi yang di-highlight juga, jadi dilarang gitu ya, apa ya, kita meng-screening juga apakah platform ini, terus kemudian tadi ada proyeknya itu bebas dari riba, kemudian maisir, zolim juga, dan beberapa hal lain yang tadi disebutkan sama Mas Fajri. Terima kasih Mas Fajri. Nah, mungkin menarik juga nih Mas tadi kan sudah disebutkan juga bagaimana platform SCF Syafiq ini melakukan due diligence atau mungkin ini juga masuk dari pertanyaan bagaimana seleksi ya Mas ya terhadap iya. UKM yang ingin menggalang dana gitu. Nah, baik. Untuk mungkin boleh dijelaskan nih Mas, jadi barangkali di sini ada para peserta yang mungkin juga ingin untuk menerbitkan pendanaan gitu ya Mas di Syafiq. Kira-kira apa saja nih Mas syaratnya bagi para UKM tersebut? Oke, terima kasih Mbak Nada. Jadi mungkin karena pembahasannya akan detail, kalau untuk hal itu, saya mungkin singkatnya aja ya. Yang pasti syarat ketika ingin menerbitkan hmm, tadi ya kebutuhan investasi dari para investor melalui platform Syafiq itu cukup berbeda di awal dalam hal saham ataupun sukuk. Kalau saham mereka wajib PT, badan usahanya. Kalau sukuk mereka boleh dua-duanya, mau itu PT ataupun CV. Kalau nggak ada badan usaha, ya mohon maaf nggak bisa, nggak bisa karena resmi gitu ya. Karena kan resmi kami di bawah OJK Pasar Modal. Dan itu pun tertera langsung di peraturan-peraturan OJK terkait persyaratan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya apa? Tentu kalau saham pasti kami akan analisa semua bisnisnya agar betul-betul murni tidak ada hal-hal yang melanggar dari syariat. Sampai juga kami dari Syafiq akan menganalisa si pemilik usaha tentunya. Dalam arti apa? Kami lakukan pengecekan selik OJK-nya, kami lakukan juga interview ke mereka, kami melihat bagaimana secara psikologi mereka, karena untuk menghindari khawatir nantinya ada potensi-potensi risiko di jangka panjang, tiba-tiba ternyata dia gunakan untuk gali lubang tutup lubang di situ. Nah, berikutnya kalau suku kami hanya fokus menganalisa secara khusus adalah pada proyek yang kami analisa secara khusus. Nah, berbeda dengan lembaga keuangan non perbankan lainnya, kalau di Syafiq itu sukuk itu kami wajibkan harus dia belum mulai pekerjaan proyeknya. Kalau istilahnya, kalau di tempat lain, mungkin kalau teman-teman pernah mendapatkan informasinya, ada namanya istilahnya invoice financing, pembiayaan terhadap invoice. Proyek yang sudah selesai, muncul invoice yang mau ditagihkan ke pemberi kerja, tapi pemberi kerja belum bisa bayar, invoice ini istilahnya dia ngutang nih, gitu, atau minjem, gitu kan, ke platform tersebut. Nah, di kami bukan begitu statusnya. Karena ini crowdfunding adalah investasi, status bisnis, status akad sistemnya, atau cara mainnya lah adalah investasi, maka proyek pekerjaan itu wajib belum mulai. Jadi, dasar dari penerbitan sukuknya itu adalah bukti bahwa ada perintah kerja dari pemberi kerja atau ada purchase order atau PO atau memang RAB yang menentukan bahwa proyek ini akan siap jalan. Intinya adalah kita sebut sebagai
project financing. Itu bedanya, istilah mudahnya. Jadi yang perlu ditekankan di Syafiq itu bukan invoice financing, karena beberapa juga banyak yang masuk ke kami bertanya, ini kita ada gini 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 ini ada invoice-nya nih, bisa kan invoice financing? Aduh mohon maaf, di SCF Syariah bahkan di Syafiq sekalipun tidak bisa karena kami itu statusnya adalah project financing. Memang kita memberikan permodalan kepada project bukan kepada project yang telah usai, tapi kepada project yang akan dijalankan begitu. Nah, lanjutnya apa lagi? Tentu, tentu ya sebagai salah satu manajemen risiko atau mitigasi risiko, si para pengusaha harus memahami mereka harus menyiapkan yang namanya kolateral atau jaminan. Jaminannya berapa? Kami bagi jadi dua antara 100% sesuai dengan permodalan yang dia butuhkan atau investasi yang dia butuhkan, atau maksimal 125% dari modal sorry, dari kebutuhan investasinya dia. Contoh misalkan dia butuh 1 miliar, maka kami sangat mewajibkan aset atau jaminan yang harus dipegang oleh Syafiq adalah sejumlah hal yang sama. Itu minimal 100%-nya. Tapi kami juga berupaya bagaimana kami minta 125% karena berdasarkan juga dari POJK, kalau si pengusaha hanya bisa memberikan 100% dari kebutuhan dia, berarti misalkan contoh 1 M tadi, maka yang dikhawatirkan, yang disayangkan lebih tepatnya, para investor hanya bisa berinvestasi terbatas. Ada pembatasan angkanya, begitu. Detailnya nanti bisa, karena khawatirin juga waktu udah tinggal sedikit lagi ya. Jadi saya nggak banyak lebar di sini. Karena khawatir kenapa kalau cuma 100%, karena di POJK itu per investor hanya terbatas dengan jumlah-jumlah tertentu untuk berinvestasi pada proyek-proyek tersebut yang misalkan usia UKM-nya hanya memiliki jaminan sebesar 100% dari kebutuhan pembiayaan permodalannya. Makanya kami seringkali berupaya bagaimana dia harus bisa memberikan jaminan sampai dengan 125%. Agar apa? Agar ketentuan si investor berinvestasi ke sana itu terhapuskan. Itu. Lalu berikutnya lagi, tentunya syaratnya adalah biaya-biaya administratif yang harus dibayarkan sama si pengusaha UKM tadi. Biayanya berapa? Lebih detailnya saran kami cek di platform syafiq.id di bagian FAQ, Frequently Asked Question. Karena itu ada detail sekali di situ. Biaya-biaya ini ditekankan kepada para pengusaha. Tujuannya apa? Karena memang kan kami bisnis gitu ya. Kami bisnis di sini. Jadinya para pengusaha kan kami bantu untuk mencarikan melalui platform. Nih investor, udah kami analisa. Silakan pilih gitu. Silakan pilih nih gitu. Tapi kan dalam hal menganalisa sebaik itu, kami juga melakukan pemantauan, monitoring, membuat berbagai laporan yang kami kirim ke investor. Di sini kan tentu kami juga membutuh operasional-operasional. Maka di situlah ada biaya-biayanya yang harus diketahui para pengusaha UKM tersebut. Dan yang terakhir, bisnisnya wajib tidak boleh ada larangan dari syariat. Ditambah ketika dia ada hal-hal ini yang unik yang kami tekankan juga dari awal, manajemen juga menekankan dari awal, setiap bisnis ini harus tidak boleh ada. Jadi gini kan, kalau misalkan teman-teman nanti melihat di platform Syafiq, ketika ada penerbitan-penerbitan sukuknya ataupun sahamnya, kami akan terbitkan juga contoh-contoh tampilan proyeknya gitu ya, secara foto, dokumentasi, dan sebagainya. Kami pastikan di setiap dokumentasi tidak boleh ada akhwat-akhwat yang terbuka. Dalam arti, kami tekankan itu kalau mau diikutsertakan dalam dokumentasi-dokumentasinya, itu wajib berhijab. Jadi kami sangat melarang hal tersebut atau kami sangat betul-betul tekankan jangan sampai hal-hal yang masuk ke arah syubhat sekalipun itu tampil. Jadi kami berupaya bagaimana para investor nantinya juga itu insya Allah mendapatkan keberkahan secara maksimal. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebih, Mbak Nada.
Baik, terima kasih banyak Mas Faji. Tadi ada beberapa ya teman-teman dibagi dua lagi tentang syaratnya. Kalau saham, dia harus badan hukumnya berbentuk PT. Kalau Yes. sukuk dia bisa CV juga. Dan Mm-mm. tadi ada beberapa hal yang dijelaskan banget yang mungkin menurut saya juga menarik nih Mas. Tadi dijaga banget ya tentang tidak ada larangan yang melanggar syariat gitu ya di antara platform dan juga dari perusahaan yang mungkin menerbitkan saham dan juga UKM yang menerbitkan sukuk di Syafiq gitu. Nah, mungkin nanti kalau lebih lanjut teman-teman seperti tadi kata Mas Fajri bisa kunjungin websitenya Syafiq di syafiq.id. Kalau Syafiq sendiri ada mungkin aplikasinya nggak Mas di App Store atau Play Store gitu? Oke, saat ini kan kami masih pengembangan untuk aplikasi sih Mbak sebetulnya. Jadinya kami belum belum ada launching terkait aplikasi karena masih proses banyaknya beberapa hal yang perlu kita rapikan. Contohnya misalkan salah satunya adalah masih banyak investor yang ternyata usianya itu di atas 45 atau 50 tahun. Yang seringkali pertimbangannya, aduh saya nggak mau dong download-download gitu kan. Repot, mendingan saya buka browser. Nah itu masih kami coba cari pola-polanya. Jadi ya, untuk saat ini belum ada. Oke, baik Mas. Berarti teman-teman kalau mau kepoin Syafiq lebih lanjut bisa ke websitenya di Yes. syafiq.id atau follow Instagramnya ya Mas ya. Ada juga Betul. Instagram Syafiq, nanti teman-teman bisa follow untuk kepoin lebih lanjut. Nah, mungkin izin bertanya lagi nih Mas. Jadi tadi kan kalau UKM dia kan menerbitkan beberapa project-project gitu ya. Nah, Mm-mm. ada nggak sih Mas dari Syafiq tuh fokus ke sektor tertentu yang mungkin di fasilitasi untuk UKM menerbitkan project misal apakah fokusnya di Syafiq ke F&B atau hal yang lain gitu Mas? Baik, terima kasih Mbak Nada atas pertanyaannya. Kalau secara khusus sebenarnya tidak ada. Tapi saat ini karena kami juga mendukung bagaimana pemerintah sudah banyak mengarahkan untuk hal-hal yang baik, kami juga sudah mulai untuk membantu para pengusaha-pengusaha yang memang usahanya itu atau bisnisnya itu berhubungan sama ESG atau energi terbarukan gitu. Hingga saat ini, insya Allah kami telah banyak membantu para pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan investasi dari para investor secara kumpulan. Itu kurang lebih di persentase angka 20 sampai 40%. Itu rata-rata, sorry, 20 sampai 30% itu rata-rata mereka yang bisnisnya mendukung ESG tadi atau energi terbarukan itu. Begitu. Secara khusus bisnisnya bebas, tapi yang pasti nggak boleh melanggar syariat. Jadi kalau misalkan Syafiq, kami bisnisnya ini minum-minuman yang alkohol gitu kan. Proyeknya besar nih, profitnya gede sekali. Mungkin sampai dia bilang, kami bisa berikan return on investment sampai dengan 20% lebih nih per tahunnya. Bantu ya. Aduh, mohon maaf. Itu jelas haram dari syariat, ya nggak bisa gitu ya. Itu contoh lainnya. Ataupun, Syafiq, kami ada menerbitkan rokok nih. Gitu. Kami bikin rokok baru untuk anak muda. Kami akan jawab, mohon maaf, itu juga bagi kami sendiri di Syafiq itu melanggar syariat karena dari segi manajemen pun cukup ketat untuk hal itu. Ketika ada karyawan yang ketahuan merokok dan melakukan hal yang terlarang, maka akan langsung segera diberhentikan dari bekerjanya di Syafiq. Sampai segitunya sih lebih tepatnya. Secara bisnis intinya tidak ada pilihan khusus apapun bisnisnya, tapi syaratnya adalah tidak boleh yang melanggar syariat. Gitu kurang lebih, Mbak. Oke, baik terima kasih Mas Fajri. Tadi menarik ya Mas ya, bahkan dari sisi karyawan pun juga sangat dijaga ketat ya Mas ya oleh Iya, manajemen tadi gitu yes. ya. Ini sangat menarik juga nih teman-teman. Kalau teman-teman juga mungkin tertarik untuk berkarir di Syafiq nanti ya, boleh nanti cek websitenya atau terhubung juga dengan Mas Fajri di LinkedIn barangkali ya Mas ya. Oke, baik terima kasih Mas Fajri. Nah, mungkin saya juga baca-baca nih Mas dari website Syafiq gitu ya. Nah, status Syafiq sebagai SCF Syariah yang berizin OJK pertama gitu ya Mas ya. Ini kan Hmm. menunjukkan komitmen juga nih pada inovasi dan juga kepatuhan. Nah, bagaimana izin ini Mas mendorong Syafiq untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan SCF Syariah dan bagaimana peran Syafiq saat ini untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas Mas? Pertanyaannya mungkin saya jawab pelan-pelan ya Mbak. Nanti mau izin Iya. saya bertanya lagi.
Betul, kami bersyukur alhamdulillah menjadi menjadi securities crowdfunding syariah pertama yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal juga kami bersyukur menjadi securities crowdfunding syariah pertama juga yang berizin dari OJK. Karena kami menjadi yang pionir di SCF Syariah, baik itu secara bisnisnya ataupun secara perusahaan yang mendapatkan izin dari OJK, itu selalu kami upayakan agar tetap menjaga kata-kata syariahnya itu sendiri. Makanya tadi kami bilang, setiap penganalisaan, setiap menganalisa, em, memastikan akad-akadnya, sampai semua proses-prosesnya, itu kami upayakan semaksimal mungkin harus tidak boleh ada pelanggaran syariat dalamnya. Gitu. Jadinya, agar tujuannya apa sebenarnya sih? Agar bisa para investor ini ketika mau berinvestasi sebagai alternatif investasinya, mencari lewat SCF Syariah, ketemunya Syafiq, itu agar betul-betul maksimal, tidak hanya mendapatkan return on investment saja, tapi juga harapannya profitnya itu juga mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nah, lalu di sisi lain, para pengusaha pun juga akan mendapatkan bisa dikatakan keberkahan juga dari segi usahanya yang bisa mendorong perekonomian di negara ini, di Indonesia ini yang kita cintai insya Allah dan semoga Allah jaga. Ini juga mendapatkan keberkahan tentunya. Jadi itulah kalau kita berbicara mengenai ekosistem, itu yang selalu kami upayakan agar ekosistem ini berjalan dengan baik dan juga berjalan secara hal-hal yang mendapatkan keberkahan dari Allah tentunya. Jadi apalagi terakhir ya, Mbak? Ya, tadi sudah dijawab sih Mas Oh, udah tadi, ya, tadi berarti terjawab ya. ya betul. Nah, tadi untuk pertanyaannya juga kira-kira nih Mas, dari sisi investor gitu ya, ada nggak sih Mas mungkin fitur-fitur di website Syafiq yang memudahkan investor ini untuk mengelola portofolio mereka gitu, misal mendanai lebih dari satu project seperti itu Mas. Fitur khusus umpama ada investor yang ingin menandai satu proyek didanai oleh satu orang gitu ya maksudnya mungkin ya. Iya, Secara mungkin lebih ke jadi misal saya nih Mas, saya mendanai ah, dua dua project gitu ya. yes, Nah, apakah ada fitur khusus fitur di Syafiq gitu Mas yang bisa saya pakai untuk nge-track oh kira-kira di project hmm, satu sudah sampai tahap mana ya gitu ya projectnya atau mungkin pembagian alur imbal hasilnya dan sebagainya. iya, baik, terima kasih Mbak Nada atas pertanyaannya. Betul, di Syafiq tentu ada. Jadi setiap investor yang telah mendaftar sebagai calon investor itu dan kami itu kan melakukan tahapan untuk pendaftaran akun calon investor itu ada dua tahapan. Pertama tahapan awal untuk verifikasi, yang kedua adalah tahapan lanjutan untuk pengisian KYC namanya, Know Your Customer. Di situ lengkap tuh pengisian yang hal menjadi wajib. Kalau nggak lengkap, mohon maaf akan tertolak. Jadi contohnya, ada pertanyaan di akhir untuk menghindari adanya PPU APT. Khawatirnya kan ada pengusaha-pengusaha, ada orang-orang yang memang ternyata khawatirnya untuk pencucian uang. Nah, itu kami hindari juga gitu. Bukannya kami tidak mau ada dana besar masuk gitu ya. Tapi kami juga berhati-hati jangan sampai dana yang masuk dari investor tersebut bukan dana yang memang betul jalurnya. Nah, berikutnya apa? Setelah dia terdaftar dari KYC-nya dan selesai KYC tersebut, biasanya rata-rata pengecekan KYC itu kami lakukan satu sampai 2 kali 24 jam, tergantung kompleksitas dari para calon investor yang saat itu mendaftar. Tapi rata-rata sih satu kali 24 jam. Itu sudah langsung selesai KYC-nya. Dan nextnya apa? Nextnya itu adalah para investor akan bisa akses dashboardnya yang akan dimiliki oleh individunya masing-masing. Jadinya dia hanya bisa membuka semua bagian-bagian yang berhubungan sama dirinya seorang. Dia nggak akan pernah bisa buka akunnya si, contoh misalkan saya punya akun, saya juga punya sih tentunya akun Syafiq, terus misalkan Mbak Nada punya akun Syafiq juga, kita berdua nggak akan bisa saling saling memantau hal itu. Itu yang pertama perlu ketahui. Jadi dashboardnya individu untuk masing-masing investor. Nah, di dashboard ini isinya apa aja? Salah satunya adalah dompet atau tertera dananya berapa yang memang ditempatkan di dompet tersebut, di dompet digital mereka di situ. Dompet digital ini tidak bisa dipakai untuk pembayaran apapun ya. Jadi disclaimer dulu nih, dompet digital yang ada di
akun dashboardnya masing-masing itu tidak bisa digunakan untuk pembayaran apapun. Misalkan pembayaran kris apa nggak bisa. Nah, kan tapi ini adalah untuk bisa nanti, oke, saya udah ada nih dana di dompet saya. Ini bisa ditempatkan langsung untuk berinvestasi di berbagai platform, di berbagai produk-produk saham ataupun sukuk yang ada di platform Syafiq. Nah, untuk pemantauan terkait bisnis yang diinvestasikan, pemantauan imbal bagi hasil, semua informasi-informasi mengenai bisnisnya si pengusaha UKM tadi, itu bisa dilihat di dashboard tersebut. Seperti itu. Jadi itu sangat lengkap. Banyak menu-menu yang bisa dipantau masing-masing. Nggak mungkin saya jelaskan di sini dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadinya saran Baik, saya, terima kasih Mas. bikin akun dulu biar tahu dalam-dalamnya. Begitu kurang lebih, Mbak Nada. Baik, terima kasih Mas Fajri. Jadi tadi sebagaimana Mas Fajri sampaikan nih teman-teman, jadi tahap awalnya teman-teman nanti selaku investor akan diverifikasi dulu, baru nanti ada proses juga melalui eKYC ya. Kemudian kalau tadi fitur-fiturnya teman-teman juga bisa cek langsung di dashboard Syafiq gitu. Nah, dashboardnya ini individu, jadi teman-teman hanya bisa lihat tracknya teman-teman sendiri, tapi juga bisa lihat bagaimana track dari masing-masing project yang teman-teman danai, seperti itu. Nah, baik Mas Fajri, ini nggak terasa mau jam 11 gitu ya Mas ya. Mm-mm. Sudah mau akhir, mungkin saya persilahkan dulu Mas Fajri, barangkali ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman, mungkin dari sisi investor atau mungkin dari teman-teman yang mau mengajukan pendanaan di Syafiq. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Nada. Mungkin sedikit aja ya. Yang pertama, kami dari Syafiq yang menekankan, ingin mengingatkan bahwa yang namanya sisi investasi itu pasti layaknya dua mata koin. Ada untung, ada peluang keuntungan yang pastinya insya Allah didapatkan. Tapi jangan lupa, nempel tuh dua mata koinnya. Di baliknya adalah ada potensi juga kerugian yang membersamai. Tapi potensi kerugian ini tentunya dari sisi platform Shopee itu berupaya melakukan berbagai manajemen risiko yang akan kami jaga jangan sampai risiko-risiko itu betul-betul kejadian kecuali memang contoh force major dan sebagainya. Begitu. Jadi pastikan ini memahami dulu nih bahwa investasi itu apapun investasinya mau di Syafiq ataupun di tempat lainnya itu sama layaknya dua mata koin gitu ya, dua mata koin. Ada untung, ada buntung. Jadi harus sangat mempelajari betul-betul terkait informasi bisnis yang ingin diinvestasikan. Jadi ini berhubungan apa? Edukasi berkelanjutan, teruslah belajar untuk investasi tersebut. Teruslah mempelajari dunia SCF, teruslah mempelajari dunia investasi yang sesuai syariah. Lalu berikutnya, mulai dulu dengan langkah kecil, bikin akun dulu. Gitu ya kalau di Syafiq ya, bikin akun dulu, pelajari semua fitur-fitur dan produk dari calon-calon bisnis yang ingin teman-teman investasikan, lalu lakukan lagi langkah kecil berikutnya, mulai dari 1 juta rupiah. Seperti itu. Dan terakhir adalah sabar dan juga pastikan untuk selalu diversifikasi kalau kita berbicara investasi. Jadi, suatu waktu punya dana umpama kita katakan 100 juta rupiah. Nggak salah kok menempatkan di 10 proyek sukuk yang ada di platform Syafiq. Atau dibagi misalkan 80 jutanya di beberapa platform, di beberapa sukuk yang di Syafiq, 20 jutanya sebagai diversifikasi atau kalau istilah dalam quotes-nya Warren Buffett, itu adalah jangan meletakkan sekumpulan telur kalian di satu keranjang. Kalau keranjang ini tiba-tiba jeblos, hancur semua tuh telur jatuh, gitu kan. Jadi pastikan tempatkan di berbagai keranjang. Jadi tujuannya apa? Biar qadarullah keranjang itu tiba-tiba ada yang bocor gitu atau tiba-tiba jeblos gitu kan. Yang lainnya masih bisa terselamatkan. Tinggal menunggu yang lain-lain ini untuk bertumbuh pecah telur jadi ayam. Jadi itu kurang lebih 3 hal yang mesti apa namanya diingat sama teman-teman. Pesan dari kami, sabar tadi adalah karena terkadang orang berpikir investasi hari ini besok cair langsung berkali lipat dapatnya. Tidak ada ya teman-teman ya, kecuali judi. Terima kasih.
Itu Mbak Nada. Syukran jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Mas Fajri. Tadi teman-teman juga harus ingat ya untuk mendiversifikasi aset dan juga portofolio teman-teman tadi. Dan juga teman-teman bisa mulai kepoin Syafiq dengan buka akunnya terlebih dahulu. Juga mungkin menyiapkan uang dingin ya kalau teman-teman memang ada rencana untuk ikut tahu nih berinvestasi di Syafiq sebagai investor yang mendanai UKM. Seperti itu. Nah, baik terima kasih Mas Fajri atas pemaparannya dan juga jawaban-jawaban yang sangat insightful dan mencerahkan di pagi hari ini. Amin. Semoga ilmu dan wawasan yang Mas berikan kepada kami yang hadir dapat bermanfaat dan juga menjadi hal yang positif ya Mas ya untuk Syafiq ke depannya. Nah, baik Amin. kalau gitu mungkin izin saya screenshot dokumentasi sebentar ya Mas ya. Siap. Baik, boleh saya bantu hitung? Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fajri. Selamat berakhir pekan, Mas. Mohon maaf Terima apabila kasih ada Mbak hal-hal Nada. yang kurang berkenan ya, Mas. Siap Mbak Nada, terima kasih. Sehat-sehat. Sukses selalu buat Afsi dan kita semua. Barakallahu fikum. Barakallah. Sukses juga untuk Mas Fajri dan Syafi. Terima kasih, Sama-sama, Mas. amin. Saya izin live ya. Baik, Ya, dipersilakan Mas Assalamualaikum Fajri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu dia teman-teman tadi mini session kita bersama Syafiq, salah satu platform securities crowdfunding syariah yang menjadi anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nah, kepada seluruh peserta, terima kasih banyak telah berpartisipasi aktif di mini sesi kita yang terakhir di hari ini gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa kepoin klaster dari perusahaan-perusahaan ataupun lembaga lain yang juga membuka virtual booth di Syariah Investment Week 2025. Nah, AFSI sendiri akan memberikan door prize berupa voucher workshop fintech syariah untuk kategori mahasiswa dan umum yang nanti akan diundi dan disampaikan melalui platform SIW 2025. Nah, teman-teman yang mau berkunjung offline, nah hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan SIW 2025, jadi bisa langsung pergi ke main hall Bursa Efek Indonesia. Nah, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak telah membersamai AFSI. Jangan lupa untuk follow Instagram afsiofficial.id dan juga afsiacademypartner.id untuk kepoin informasi lebih lanjut tentang industri fintech syariah. Nah, saya pamit undur diri ya teman-teman. Selamat menikmati weekend teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.